Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur muslimin wal muslimah di Masjid Fatahillah yang disayangin dan diberkahi Allah, muslimin wal muslimah, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada satu kata yang menjadi tema dari inti tema dari kajian hari ini insyaallah pada salat berjamaah zuhur di Masjid Fatahillah yang disayangin dan diberkahi Allah, yaitu toleransi yang benar. Seringkali ketika Kainama berkeliling baik di kota-kota di tanah air di Republik Indonesia ini, alhamdulillah sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, bahkan terakhir adalah beberapa tempat di ujung perbatasan Indonesia dengan Filipina, dimulai dari Kepulauan Sangihe atau yang dikenal juga Kepulauan Sangir Talaud, yang ujungnya adalah Pulau Miangas, dan di sana kita punya saudara muslimin dan muslimin wal muslimat yang ada di sana, dan perkembangannya mereka butuh sekali informasi serta pengajaran yang baik tentang hidup bertoleransi antar umat beragama, terutama sebagai kesaksian. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati mohon agar kajian ini tidak menjadi sia-sia insyaallah, dan Kainama akan menyampaikan apa yang Kainama rasakan selama perjalanan dakwah di seluruh Republik Indonesia ini, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Papua, lalu dari ujung Pulau Miangas Sulawesi sampai ke Nusa Tenggara Timur di ujung Rote. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, keadaannya banyak sekali yang berbeda dengan yang terjadi pada kita, Tuan Guru dan Puan Guru, Ustadz wal Ustazah, akhi wal ukhti, muslimin wal muslimah rahimakumullah, jamaah sholat duhur di Masjid Fatahillah yang disayangi dan diberkahi Allah. Mohon agar disimak agar tidak menjadi satu hal yang sia-sia ketika mendengarkan atau mendapatkan suatu kajian. Nama saya Kainama, dan saya sudah alhamdulillah diizinkan Allah untuk berkeliling ke kota-kota di Republik Indonesia, dan juga ada beberapa negara yang kita kunjungi untuk bukan hanya mengadakan kajian atau diskusi bersama dengan warga negara Indonesia yang ada di beberapa negara tersebut, tetapi juga sekali lagi tetapi juga bahwa giroh Islam itu lebih ada sedikit ya, maksudnya tidak membedakan antara para pendakwah serta para tuan guru, para mualim, para mudaris dari Republik Indonesia dengan negara-negara Arab misalnya atau negara-negara lain. Tetapi ada satu hal yang mendasar ketika dirasakan kehadiran dari para mualim, para mudaris, para syekh, para pendakwah dari Republik Indonesia, Ustaz. Banyak orang-orang yang bukan warga negara Indonesia mendapatkan kenyamanan serta kedamaian hidayah Allah rahmatan lil alamin dari para pendakwah dan para ustadz-ustazah yang berasal dari Republik Indonesia. Contohnya adalah ketika terakhir kemarin di Birmingham di Inggris itu luar biasa gelombang mu'alaf ustadz wal ustazah.
akhi ukhti, para tuan dan puan guru jamaah, gelombang mu'alaf di sana bukanlah karena 80% bukanlah karena pernikahan, tapi 80% dari gelombang mu'alaf adalah karena mereka mendengar sedikit dari pengantar para mu'alaf, para pendakwah dari Republik Indonesia yang menggerakkan hati mereka untuk mencari tahu lebih dalam, dan sasaran mereka untuk mencari tahu adalah para pendakwah, para ustadz wal ustazah, para mu'alim, para mudaris, para syekh yang berasal dari Republik Indonesia, karena mereka lebih nyaman, pendekatannya lebih familiar, lebih secara kekeluargaan, dan orang-orang Indonesia dirasa di luar negeri itu lebih cepat akrab, membaur dengan orang-orang asing tersebut. Nah, yang pertama menjadi kata kuncinya adalah toleransi, Ustazah, para tuan guru semua jamaah yang mulia, yang disayangi dan diberkahi Allah. Itu sebabnya hari ini temanya adalah toleransi yang benar. Ini kain nama ini kacau, Ustadz ini jangan diundang lagi. Kenapa? Karena temanya keras dan kasar. Bukan. Ini kita mengembalikan posisi orang-orang yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta, Ustadz. Karena di luar itu mereka taunya Indonesia atau Jakarta terutama adalah pemrakarsa atau pentrigger, yang pemantik utama dari apa? Dari mengembalikan kata atau diksi toleransi kepada tempat yang proporsional. Ustaz, mohon maaf, jangan marah. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan fitnah radikalisme, fitnah anti toleransi kepada umat Islam, tidak, sama sekali tidak, ya. Karena ini sudah diuji secara akademis, bukan di Indonesia tapi di luar sana. Ustaz, pertumbuhan Islam yang dikabarkan oleh para ustadz, para mu'alim dari Indonesia itu justru diterima lebih banyak di luar sana daripada di Indonesia sendiri, Ustaz. Karena banyak sekali para pejabat Indonesia yang muslim. Saya ulang ya, pelan-pelan tolong didengerin ya. Ayo kita wake up, kita bangun dari tidur kita gitu. Banyak pejabat-pejabat muslim di Indonesia sekarang ini justru mengajarkan toleransi yang salah. Kan temanya hari ini adalah toleransi yang benar. Berarti Ustadz Kiai bilang toleransi yang ada selama ini salah. Iya. Dengan segala rasa kerendahan hati, permohonan maaf, kita mayoritas Islam di Indonesia berada dalam pola toleransi yang salah kaprah, toleransi yang kebablasan, Ustaz. Karena apa? Karena tidak mengetahui inti esensial atau inti dasar dari diksi atau kata toleransi yang dikembangkan di Republik Indonesia ini. Baik, kata toleransi berdasar dari etimologi, yaitu bahwa ambang batas. Ya, toleransi itu bukan sekedar membiarkan atau menerima secara buta, Ustadz ya. Tapi kata toleransi secara etimologi adalah ambang batas penerimaan dan ketidakterimaan. Oke? Pelan-pelan ya. Contoh saja. Kita pesan kopi. Terlalu manis, terlalu pahit, itu ambang batas, Ustaz. Ada ambang batas toleran. Kalau mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz wal ustazah, tuan guru semua, ada yang ahli misalnya teknik bangunan, ya, itu ada ambang batas toleransi ya, Ustaz ya. Ngaduk semen jangan terlalu ini, itu ada ambang batas toleransi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bikin sambungan kasok, ada coaknya gitu ya, ada bagian yang dipotong gitu untuk tempat bersandar kasok yang lain. Itu ukurannya kalau masih 0,2, 0,3 itu masih batas ambang toleransi. Tapi kalau lebih 1 cm tidak bisa diterima. Begitu ya. Ya Ustaz ya, toleransi itu ya ambang batas penerimaan dan ketidakterimaan. Nah, di Indonesia ada hal yang kebablasan, Ustaz. Toleransi itu membenarkan yang salah. Nah ini karena ketidakmengertian dan pengajaran tentang hal tersebut ditutup. Ya Ustaz ya. Baik. Lalu apa hubungannya dengan kajian ini, Ustaz Kiai? Begini, karena sebetulnya kata toleransi ini selalu dihubungkan dengan kehidupan antar umat beragama di Republik Indonesia. Tuan guruku, puan guruku, ustaz wal ustazah jamaah yang disayangi dan diberkahi Allah. Gini pelan-pelan. Sebetulnya kunci
kunci inti, pelan-pelan, kunci inti dari kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan budaya, kemajuan bernegara di Republik ini. Tolong pelan-pelan ya. Kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan politik, kemajuan hidup majemuk bernegara di Republik Indonesia ini, kunci awalnya adalah kerukunan antar umat beragama apabila toleransinya benar. Jika kerukunan antar umat beragama, toleransinya salah, rusak semua, Ustaz. Maaf ya, jangan marah. Dimulainya dari sini, karena kita negara yang majemuk, Ustaz, plural, ya, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan itu indah, jangan disama-samakan. Ketika toleransi dibawa, dipaksakan kepada umat Islam untuk menerima hal-hal yang berbeda dengan akidah, dengan dasar kalau tidak anti toleran, kalau tidak anti toleran, kalau tidak anti toleran, ini rusak semuanya, Ustaz. Bineka itu harus berbeda, dan umat Islam dan agama yang lain harus menerima perbedaan itu, karena itu indah. Kalau antara sesama saling menyayangi, menghormati, apa susahnya? Apa susahnya, orang sama kok kita. Tapi ketika berbeda dan setiap muslimin tahu perbedaan itu dan menghargai orang lain yang berbeda di Republik Indonesia ini, sayang kepada yang berbeda, itu baru bernilai. Bukan disama-samakan. Dan umat Islam adalah korban tekanan untuk menyamakan dengan yang lain, baru disebut toleran. Contoh yang paling gampang, kalau tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember, tidak toleran. Ini sistem penjajahan, ini kolonialisme ini. Penjajahan konsepnya minded, pikiran dijajah, Ustaz. Dan orang Islam Indonesia yang dikasih duduk di jabatan-jabatan tinggi, ini jangan diedit. Biar saya memang tujuannya untuk itu. Pakai peci, panggilan kiai, tapi memaksa saudaranya untuk mengucapkan 25 Desember selamat Natal. Kalau tidak toleran. Dia memberi contoh lagi. Aku aja Islam punya jabatan tinggi, mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember, merayakan hari. Come on. Bahkan Yesusnya aja lahirnya 21 April. Yang lahir 25 Desember itu namanya Sol, S-O-L. Ustaz tolong yang bawa handphone tolong. Kenapa sih Ustaz selalu ngomong yang bawa handphone? Supaya kain nama ini tidak dibilang bohong. Kalau ada yang pakai handphone sekarang bawa, tolong dikeluarkan. Tolong dikeluarkan dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat. Tolong keluarkan Ustaz, minta maaf. Ya. Ketiknya gini. POPE titik 2 spasi Jesus was not born on 25th December. Times Magazine. Sekali lagi, ketiknya gini, POPE spasi, di Google aja, di Google. POPE titik 2 spasi Jesus was not born on 25 Desember. TIME Times Magazine. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, klik gambar Times Magazine. Mengabarkan Times Magazine, bukan majalah Indonesia, ada TIME Times Magazine. Ada gambar, klik. Ada seperti koran, itu majalah terbesar di bumi ini, namanya Times Magazine, Amerika Serikat, menyatakan bahwa Paus Benediktus 16 menyatakan Jesus atau Yesus tidak lahir 25 Desember. Kalau saya buka data-data Alkitabiahnya lama, udah itu aja, mendingan Pope-nya aja. Pope itu bahasa Inggris, bahasa aslinya tuh papal. Yang datang kemarin ke Indonesia dipanggilnya Papa Francesco Benedicto in Indonesia. Benedict Papa Francesco, Paus. Saya nggak tahu di Indonesia kenapa artinya Paus, padahal papal itu, papal Pope.
Tidak ada itu. Lalu kenapa orang Indonesia justru ditekan oleh para pejabat muslimnya sendiri untuk mengucapkan hal yang tidak pernah terjadi? 1 Januari, udahlah kita nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pejabat muslim, mikir saya, kalau memang kita toleran ya biarkan yang merayakan ya biarkan saja, jangan ganggu gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Ya. Orang Islam begadang nggak boleh, berarti boleh. Sama bilang nggak boleh begadang 31 Januari. Sama bilang bakar jagung sama keluarga boleh nggak? Boleh. Bakar ikan, bakar ayam boleh nggak? Boleh. Silahkan, tapi jangan ikut-ikutan. Hitung mundur, ada nggak gini? Pernah dengar nggak? Countdown, 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 ya 10, 9, ada ya, ngumpul tuh di lingkaran HI tuh, di bundaran, joget semua, musik, pakai jilbab, bawa anak-anaknya, bapaknya jidatnya hitam, jenggot pakai gamis, tapi ngumpul 31 Desember. Saya cuma bilang, top, mantap. Engkau memberikan petunjuk yang salah kepada orang-orang Islam. Selamat, dadah, bye-bye. Kainama sudah bilang, fazakir inama anta muzakir. Saya cuma disuruh menyampaikan, lo mau ikut lo kagak terserah. Begini Tuan Guru, 31 Desember itu ulang tahunnya Janus. Ketik Ustaz, ketik JANUS lalu gambar. Boleh begadang, tapi jangan ikut-ikutan yang gitu-gituan. Karena itu merayakan dari ulang tahun Janus. Janus bukan masalah satu, enggak, ini kan masalah tahun Masehi. Mana ada tahun 1 Masehi? Tahun 1 Masehi menurut perhitungan awal Gregorian Romawi, Gregorian, perpindahan dari kalendernya Julianus ke Gregorius, namanya Gregorian, itu 13 Maret awal tahunnya, bukan 1 Januari. Awal tahunnya 13 Maret. Nanti kalau di ngomongin gini tuh, kalau ngomong so tahu kan, lu kagak tahu historical timeline aja lu ngomong. Udah gitu disebarkan, merayakan tahun baru. Hei, tahun Masehi menurut Romawi Gregorian itu 13 Maret. Lalu 1 Januari apa awal tahun? Bukan, Januari ya, merayakan ulang tahun Janus. Sudah dapat Ustaz? Ada satu badan, kepalanya 2. Yang belakang itu, yang menghadap belakang bertanduk, tua, bertanduk, wallahi, bertanduk. Coba lihat deh, bertanduk. Yang depan ganteng. Kasih lihat Ustaz sama yang lain, kasih lihat sama yang lain. Udahlah, terima aja. Pahit memang kalau kayak nama ngomong, pahit. Tapi biasanya obat itu pahit ya Ustaz ya. Obat itu pahit. Obat itu pahit. Ya, di belakang itu bertanduk, di depan itu ganteng. Yang bertanduk itu namanya past, PAST, past. Sudah lewat. Yang ganteng yang mukanya menghadap depan itu namanya future. Atau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koine disebut sebagai Alpha. Yang belakang yang bertanduk itu Alpha. Yang ganteng menghadap ke depan itu Omega. Alpha and Omega. Sudah? Baik, itu 2 contoh. Contoh ketiga, begini, maaf jangan marah ya, jangan marah. Yesus itu adalah Tuhan bagi orang Kristen, harus dihormati. Iya, kalau begitu saya terima. Tapi yang parah adalah gini, Yesus membawa kitab Injil yang sampai sekarang masih dibawa oleh saudara kita tersayang Kristen dan Katolik. Ustadznya kenapa ngomongnya Kristen Katolik aja? Begini, kita tempatkan dulu pelan-pelan. Lihat, perhatikan baik-baik dan masukkan ke dalam hati dan pikiran pelan-pelan ya. Di Republik Indonesia ada 6 agama menurut keputusan Presiden nomor 1 tahun 1965 pasalnya yang keempat. Sekali lagi, ketetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 pasal keempat. Pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu,
kelima Buddhism, Buddha, keenam Confucianism. Lalu pada tahun 2019 itu ada agama yang ketujuh. Agamanya adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada, sudah boleh di KTP sekarang. Jadi agama titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada. Ya, di Bandung tuh anak-anak mudanya udah mulai pakai itu. Ya, anak-anak Islam tuh sudah mulai jadi gitu. Disebut agnostik. Ya, begini. Ini racun untuk umat Islam, Ustaz. Dan umat Islam diam aja gitu, slow aja, nggak apa-apa. Salah, lawan ini mestinya. Sudah ya. Ketetapan Presiden tahun 1965, pasalnya yang keempat, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfutse, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sudah. Kenapa Ustaz kita tekannya Kristen, Katolik? Karena yang lain nggak pernah punya masalah. Sudah? Karena yang lain menerima keberadaan mereka dan memperkenalkan keberadaan agama mereka sebagai agama ardi. Sekali lagi, mereka nggak malu bilang mereka penganut agama ardi, agama bumi, agama tradisi, agama budaya, Buddhis. Mereka bilang kami agama budaya kok. Kenapa? Kami nggak malu bilang itu. Kalau Islam bilang kami kafir, kami terima. Karena apa? Kami berbeda dengan Islam. Tuh, mantap, pede. Sudah. Yang kedua, Hinduism. Oh, kami agama ardi, agama bumi, agama budaya, agama tradition. Sudah. Dan kami menerima itu ketika dibilang kafir, agar kami berbeda dengan Islam, tapi kami saling sayang. Beres ya. Konfutse, oh aman. Ketika ada Gus Dur, diangkat budaya tradisional Cina namanya Kyonghi. Xinjia, tahu dong ya. Gongsi Facoy, Nation Kuaile, Nation Laila Kuaile. Ya kan ada tuh. Ya kan bagi-bagi angpau lah, angpau nalai, ya kan? Ya kan? Di sini jual ininya apa peralatannya di Tanah Abang merah-merah semua. Itu budaya, nggak apa-apa. Itu bukan agama. Itu tuh tidak akan merusak akidah Islam. Ya enggak? Budaya, tradisi, sama kayak Jaipong, sama kayak pencaksilat, sama. Ya, oke ya. Udah tuh, 3 tuh. Buddha, Hindu, Konfutse aman. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa aman. Mereka nggak bilang ini agama samawi, bener nggak? Ya kan? Mereka bikin masak ayam bakar apa dilempar, dilarung ke laut yang ada di Jogja dan ada yang di Sunda sini Jawa Barat, di Banten. Mereka bilang ya ini bukan agama langit, ini agama tradisi kami. Asik ya? Mereka menghargai Islam nggak? Menghargai. Dan mereka saling sayang. Ada beberapa mereka sudah banyak yang menjadi Islam, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah Kristen dan Katolik. Kenapa? Karena ditekan umat Islam untuk menerima pola toleransi yang salah, Ustaz. Mohon maaf, jangan marah. Jangan marah ya. Puluhan tahun di Republik Indonesia ini dibilang agama samawi ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua Yahudi, yang ketiga Kristen. Mohon maaf, Kristen bukan agama samawi. Kristen agama bumi, agama Romawi. Itu produk murni 100%, 110% agama Romawi. Masalahnya orang Islam di Indonesia menerima keberadaan ini sebagai agama samawi, sehingga menimbulkan simpul awal mula dari ketidakrukunan antara Islam dengan Kristen. Wallahi, coba lihat di mana-mana. Di TV tidak ada, buka media, rame itu dari tahun 2020 semenjak akhir dari COVID, rame itu. Kenapa? Karena di satu sisi orang Islam diam saja ketika dipaksa untuk melaksanakan toleransi yang kebablasan. Tolong disimpan dalam hati, Ustaz. Kita buka satu-satu sudah. Natal tidak pernah 25 Desember. Bahkan gereja dan keputusan Paus tertinggi Benediktus 16 menyatakan bahwa 25 Desember itu bukanlah Natalnya Yesus. Natal itu artinya lahir. Contoh, Dies, ada satu frasa dalam bahasa Latin. Ini bahasanya gereja ini. Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies itu artinya hari, days. Dies Natalis. Makanya saya bingung, ada kampus muslim pakai acara Dies Natalis. Ini apa? Udah gitu di dalam kampus muslim, begitu pas guru besar masuk, rektor masuk, mau ini ya, itu diiringi dengan lagu. Siapa yang pernah kuliah? Maksudnya gini loh, pasti ada pengalaman di kampus ketika Dies Natalis ya.
Gaudiamus igitur. Pernah dengar? Juvenes dum sugnus Gaudiamus igitur Juvenes dum. Itu tahu nggak lagu apa? Itu lagu penyerahan anak perawan di bawah usia 12 tahun, paling tua 12 tahun, ditaruh di altar untuk menghilangkan keperawanannya. Gue bingung bisa jadi lagu perguruan tinggi. Yang diambil yang refrennya tuh, diambilnya refnya atau bait keduanya. Viva Academica, Viva Profesores. Padahal lagu itu tidak nyambung dengan Gaudiamus igitur. Nah, banyaklah hal-hal itu, detil-detilnya saya bongkar itu. Tapi orang pada marah, justru yang muslim yang marah sama kayak nama gitu. Ini membuat jadi tidak toleran. Salah. Kita harus tahu mereka itu begitu supaya kita makin sayang. Oh, kamu ternyata beda sama Islam. Kamu bukan agama Samawi, kamu agama Romawi. Titik, segede kelapa. Kita harus terima itu. Aku tetap sayang kok. Aku tidak ganggu ibadahmu, karena aku tahu ibadahmu bukan agama yang ke langit, tapi agama yang diproduksi oleh Romawi pada tahun 381 Masehi sampai 457 Masehi. Baik, kita kembali. Intinya masih ditekankan bahwa kitab suci yang dibawa oleh saudara kita Kristen dan Katolik itu namanya Injil. Nah, ini intinya nih. Ini intinya nih. Ini intinya nih. Injil. Ya, dibawa Injil. Itu kitab suci. Nah. Yuk kita dari sini kita belajar. Yuk. Baik. Mulai ketik ya. Ustadz, kalau ada yang bisa menampilkan di sini lewat ini silahkan, supaya yang tidak bawa telepon bisa melihat juga. Insya Allah buka lewat internet, Google aja biar gampang. Ketiknya begini. Ustadz, itu bukan Injil, itu Biblos namanya. Namanya Biblos. Biblos itu bahasa Yunani yang diinggriskan dan dibelandakan pelan-pelannya, lalu masuk dibawa oleh penjajah Belanda dan Porto ke Republik Indonesia, belum jadi Republik Indonesia, ke Nusantara ini. Namanya Bijbel, B-I-J-B-E-L, Bijbel. Nama lembaga yang membawanya adalah Nederlands Oost India Bijbel Genootschap. Sekali lagi, yang membawa masuk ke Indonesia itu namanya Nederlands Oost India Bijbel Genootschap. Namanya masih Bijbel karena mereka ingin membuat Muslim yang sudah ada di Nusantara itu untuk murtad, maka diambil beberapa kata, idioms atau diksi dari Al-Quran. Dirubahlah Bijbel menjadi Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah milik orang Islam. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab, dzalikal alkitab. Zalika itu Alkitab, itu nama lain dari Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Dzalikal kitabul la raiba fihi dal muttaqin. Sadaqallahul adzim. Diambil kata Alkitab, ditempel ke Biblos, ke Bijbel, untuk menjadi kitab suci mereka sejak tahun 1873. Tahun 1936 berdiri lembaga Alkitab pertama di Republik Indonesia, di mana di Jalan Ahmad Yani, Bogor. Sampai sekarang masih ada kantornya. Baru berkembang kemana-mana. LAI di Bogor, namanya masih Nederland Oost Indische Bijbel Genootschap. Udah, orang Islam harus terima ini, bahwa yang dipegang sekarang itu bukan Injil. Oke, baik, ketiknya gini Ustaz. Lukas, L-U-K-A-S. Ustaz minta maaf, jangan marah. L-U-K-A-S spasi. Sudah? Satu. Sudah? Alkitab Sabda. Ya, jadi ini langsung sah dari lembaganya. Ya, ini bukan Injil. Sudah Ustaz, kalau ada Ustaz sudah dapat, ada yang sudah dapat tolong maju bawakan, jangan saya yang baca. Lukas, L-U-K-A-S spasi angka 1 spasi
Alkitab Sabda, SABDA. Iya, Ustazi tolong bacakan supaya nanti kita masuk ke waktu tanya jawabnya lebih panjang, lebih ini. Tuan guruku yang mulia, ini bukan apa ya, apa cuci otak atau brainwashing tentang anti toleran, enggak. Yuk kita kembali yuk, toleransi yang benar yuk, jangan kebablasan ya. Kita yuk. Sudah dapat belum? Kitab Lukas namanya, Injil. Ada Ustazi, diklik aja Kitab Sabda. Ada. Silakan Ustazi bacakan. Ayo, jangan malu-malu Ustaz. Yang Theophilus itu ya, iya, betul. Ustazi ke depan supaya didengar. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Ada mic? Alhamdulillah. Ustaz kok bacakan Bible di dalam masjid? Ini bukan Injil, nggak apa-apa, bebas saja. Oke, stop Ustaz. Di atasnya itu ada tulisan miring nggak Ustaz? Tulisan miring, coba lihat. Afwan. Nah ini kan ada tulisan miring, dibaca Ustaz. Tulisan miringnya. Mari kita perhatikan ya. Iya, coba baca. Oke, stop Ustaz. Jika ini Injil, jika ini kitab suci firman Allah, masa pendahuluan? Ada tulisan miring, pendahuluan. Kitab suci pakai pendahuluan? Ini kitab suci apa proposal? Ayo, yuk saudara-saudara Islam, jangan ragu untuk undang Kiai Nama. Enggak, bukan promo, bukan. Maksudnya gini loh, supaya kita ngerti. Justru kita yang mengatakan itu Injil, maka kita sedang menghina kitab mereka. Gitu loh. Kita sedang ada di dalam satu kebohongan besar dan kita mengiyakan itu. Stoplah, yuk kita sayangi saudara kita, hormat, toleran kepada saudara Kristen dan Katolik sebagaimana mereka ada. Mereka tidak pernah punya kitab suci. Ini tulisan biografi. Silakan Ustaz teruskan. Theophilus yang mulia. Syukran. Sebentar dulu, nanti kita sambung. Theophilus itu gini nih. Ini kitab suci. Kitab suci ya. Di mana-mana kitab suci gini. Pasti nama Tuhan yang dipuji. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pasti bismillah. Pasti, karena firman Tuhan dengan nama yang memberikan firman. Ngerti ya? Dengan mengucapkan nama yang memberikan firman. Siapa kalau orang Islam? Allah. Kok ini Theophilus? Theophilus siapa? Kaisar Roma, Tuan Guru. Kaisar Roma. Theophilus. Theo artinya Tuhan, Philus artinya sahabat. Sahabat Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Roma. Theos itu asal kata dari Deus. Deus itu apa? Zeus. Dewa Romawi. Zeus. Iya. Silakan terusin. Saya lanjutin ya. Iya. Terima kasih Tuan Guru. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, supaya menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Syukran Ustaz, terima kasih banyak. Ini adalah kumpulan laporan berita. Sekali lagi, kitab suci, saudara kita yang tersayang, saya tetap sayang, saya tetap hormat. Kitab suci, bukan. Ini adalah kumpulan berita yang disusun menurut laporan seorang dokter namanya Lukas, orang Yunani, orang bule asli, tidak pernah ketemu Nabi Isa, tidak pernah ketemu Yesus, apalagi menjadi muridnya atau hawariunnya. Bukan. Ini ditulis 70 tahun sampai 100 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, dimuliakan Allah. Maka ditulislah satu berita yang disusun. Dia mengakui sendiri, aku mengambil keputusan, kata dokter Lukas, orang bule, orang Yunani, untuk menuliskannya dengan teratur menjadi sebuah buku.
Nomor 3 sudah ya. Jadi yang pertama, Yesus tidak pernah lahir bulan 25 Desember. Yang kedua, 1 Januari ulang tahun Dewa Janus. Yang ketiga adalah buku itu ditulis kepada Kaisar Roma, untuk Kaisar Roma yang adalah penyembah Zeus. Udah, nggak apa-apa. Kita bukannya benci, kita jadi oh aku tahu. Ya udah, silahkan menyembah Zeus ya, silahkan. Jadi kepada Anda yang masih suka jual, maaf ya, jangan marah, jangan marah ya. Masih suka jualan pohon Natal, pernak-pernik Natal, Anda juga turut merayakan Zeus ya. Nggak apa-apa, silahkan aja. Kayak nama melarang? Enggak. Sok mangga tipayun. Untungnya banyak ya, iya boleh, silahkan, terserah. Tapi nanti kalau malaikat Allah tanya, jawab ya. Gitu aja, gampang aja kayak nama mah, ya. Pernak-pernik Natal itu bagus Ustaz. Pernak-pernik tahun baru bagus Ustaz. Iya terserah. Dah saya mah nggak melarang. Saya mah cuma bilang doang, ya. Selamat merayakan Zeus dan Janus. Dadah, gitu ya. Silahkan, nggak apa-apa ya. Bebas Republik Indonesia ya. Oke, nah, kitab sucinya bukan kitab suci, melainkan kumpulan laporan berita yang disusun bukan oleh Hawariun atau bahkan pernah mengenal Hawariun pun tidak. Namanya Dr. Lukas, orang Athena yang lahir di Antioquia. Antara 7 tanggal lahir aja orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nama bapaknya siapa, sanadnya nggak ada yang tahu. Pokoknya dia bule aja. 70 tahun sampai 100 tahun setelah Nabi Isa dimuliakan Allah, diangkat ke langit. Peristiwa mereka yang terakhir adalah ya, catatan tentang toleransi. Orang Indonesia menyebutkan bersama-sama di kalendernya, kompak satu Republik Indonesia ini, hari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Isa Al-Masih di kalender. Setuju diganti jadi Yesus. Ini toleransi kebablasan. Orang jadi, maaf ya, jangan marah ya, on. Dipaksa tidak tahu dan menerima ketidaktahuan. Mari yuk kita tahu segala sesuatunya. Nabi Isa menurut Bible tidak pernah disalib. Nabi Isa menurut Bible, menurut tulisan yang asli dari para tua-tua gereja, beliau diangkat. Yang disalib itu Judas Iskariot. Demikian Tuan Guruku, Kainama mohon maaf dan Kainama menunggu jika ada yang ingin bertanya. Mari kita kembalikan toleransi ini kepada toleransi yang benar dan proporsional. Jangan memaksakan diri untuk ikut-ikutan menyamakan, padahal itu sedang merusak akidah kita dan anak-anak kita terutama. Anak-anak kita nggak apa-apa pakai topi yang putih merah itu loh, pernah tahu nggak? Topi putih gini terus merah terus kayak kuncung putih, tahu nggak? Ada, ya, topi Sinterklas katanya. Topi Santa Claus. Maaf, itu bukan topi Santa Claus. Itu namanya topi Pileus. Topi Pileus itu dipakaikan kepada calon korban pada saat perayaan yang tadi itu, yang Janus itu. Itu kan tanggalnya antara 25 Desember sampai dengan 1 Januari. Itu 8 hari. Itu perayaan namanya Saturnalia, di mana manusia-manusia dikorbankan di altar meja batu, digorok. Itu orang yang ditandain untuk digorok itu untuk persembahan manusia, namanya human sacrificing. Ada ya, human sacrifice itu pakai topi itu. Namanya topi Pileus. Putih ya kan, lucu ya, merah ada kuncungnya. Jual. Laku Ustaz ya, nggak, saya cuma bilang, saya nggak ngelarang ya. Mau jualan mau terserah, nggak apa-apa. Itu topi Pileus, topi untuk kurban manusia. Jadi yang mau digorok pakai itu, pakai topi itu. Namanya topi Pileus. Ya, demikian Kainama minta maaf dan Kainama menunggu pertanyaan dari para jamaah. Syukran kasiran. Nah, Ustadz kesini dong, pakai mic supaya yang lain jangan sampai ntar orang bilang Kainama jawab apa pertanyaannya nggak denger gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngam. Saya dulu dari SD sampai sekarang pelajaran agama ini tentang agama sama ini
saya jawab dulu. Ya, saya jawab dulu yang itu. Saya bersama beberapa orang telah berkumpul dengan para kiai kita, para mualim, para syekh di Majelis Ulama Indonesia Proklamasi dan Dewan Dakwah Nasional yang bekerja sama juga dengan para ustadz wal ustazah yang duduk sebagai pejabat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, terutama pendidikan dasar, menengah, dan atas. Kita sudah sampaikan ini dan alhamdulillah insyaallah dalam waktu ke depan sedang ada proses untuk itu. Terima kasih banyak. Wa iyyakum wa iyyakum. Ya. Mak yang di hadis di perguruan tinggi itu saya itu artinya kebodohan yang dipelihara juga nih. Iya. Berarti kita sekarang. Iya. Kalau kita diam juga, ketika siswa kita yang kami begini juga, apa usaha kita untuk stop ini Pak? Gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran Ustaz, syukran katsiran. Waalaikumsalam. Sejak tahun 2022, alhamdulillah saya sudah diajak terlibat di salah satu kampus Islam, namanya Gontor. Saya alhamdulillah mulai bergabung bukan untuk jadi dosen, tapi dilibatkan dalam pola pendidikan tersebut, dan melalui Gontor kita sudah menyampaikan terutama poin ini. Kita nggak pakai abu-abu, langsung detailnya Ustaz, dan insya Allah melalui Gontor disampaikan kepada dikti. Nah nanti dikti yang sosialisasi, demikian sudah dijalankan Ustaz. Ya. Ada lagi Tuan Guru, Ustadz atau Ustazah yang mau bertanya? Silakan. Oh Ustadz tanya, oh ini bahaya kalau Ustadz yang tanya. Saya menyusul nih Ustaz, banyak pertanyaan sebetulnya. Oh iya, baik. Ana jadi kayak ini mau persiapan tesis. Jadi kita dosen nih. Ustaz ada 2 pertanyaan nih. Siap. Dari 2 pertanyaan. Baik. Baik. Yang pertanyaan pertama dalam Yohanes 1:14 Iya. 14 TV. Iya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia yang di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang terulangnya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya, atas dasar apa penulis Injil Yohanes menyebut Yesus sebagai anak tunggal Allah? Padahal tidak ada satupun yang tertulis yang menyebut Yesus itu anak tunggal. Pertanyaan pertama kita jawab dulu ya supaya nggak rancu. Ustadz di sini dulu karena ada beberapa pertanyaan. Baik, Ustadz minta tolong ketik Kisah Para Rasul 14 spasi 14 tanda bagi 11 versi paralel. Jawabannya itu nanti saya terangkan. Kisah Para Rasul spasi 14 tanda bagi 11 spasi versi paralel. Nanti klik yang alkitabsabda.org. Kisah Para Rasul spasi 14. Iya. Ustaz sudah ada yang dapat? Mengapa mereka percaya bahwa Yesus adalah firman atau Tuhan yang menjadi manusia? Kisah Para Rasul spasi 14 spasi 14 tanda bagi yang titik 2 itu 11 spasi versi paralel. Spasi versi paralel. Iya. Setelah diklik nanti pilihannya ada paling atas tuh. Iya kan? ya, Alkitab Sabda ya. Iya, klik Alkitab Sabda. Silakan dibacakan Ustaz. Itu jawabannya. Iya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah dibuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Iya. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Iya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah Paulus lakukan. Oke, sip sama itu. Syukron, terima kasih. Dewa-dewa telah turun menjadi manusia. Jadi para tuan guru, jamaah sekalian, ketika nanti ada orang Kristen yang bilang tertulis di dalam Injilku, kita kan sudah tahu ya bahwa itu bukan Injil, benar? Ya. Jadi terima aja, iyain aja. Itu bukan Injil. Tadi kan kita udah baca, itu bukan Injil. Bukan Injil. Injil itu adalah firman Allah yang turun kepada Nabi Isa. Sedangkan yang ada sekarang adalah, tadi kita udah baca ya, berita-berita yang disusun dan dituliskan menjadi buku, gitu ya. Di dalam 1 Yohanes itu ditulis bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Bahasa aslinya, pelan-pelan, bahasa aslinya gini:
Hologos kaiho prostonteos. Hologos kaiho prostonteos. Jadi di sini Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Apollo, dewa Apollo. Karena dia adalah lambang Zeus yang menjadi manusia, disebut dewa. Kecolongan ini belum dihapus. Nongol di Kisah Para Rasul, yang menjadi manusia itu bukan Tuhan atau Yesus, tapi dewa. Nah, yang dipercayai oleh saudara kita Kristen itu adalah kutipan dari kitab-kitab para dewa, kitab-kitab Zeus yang dimasukkan menjadi kitab suci mereka di dalam kitab Yohanes yang menyatakan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Padahal itu kutipan dari kitab dewa menjadi manusia. Namanya siapa? Apollo, si tampan itu. Nama lain Apollo adalah Bacchus atau Dionysius, dewa anggur. Ibadahnya apa? Ibadahnya perjamuan kudus, makan roti dan minum Iya, karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan perjamuan, makan roti, minum anggur. Karena Nabi Isa itu mengharamkan anggur, alkohol, nggak boleh. Nabi Isa tidak minum anggur, tidak makan daging babi, tidak makan makanan haram, dan di khitan, sholat, serta tawaf di Mekah. Itu Nabi Isa. Buktinya mana? Undang lagi Ustadz K, nanti saya terangkan secara rinci. Ini kan prospek marketing. Ya, sudah tahu ya Ustadz, jawabannya Enda ya. Jadi kalau mereka bilang ada tertulis di Injil kami, maaf, jangan marah ya. Injil kamu yang bilang Tuhan jadi manusia itu dan disebut anak manusia itu, ya, itu adalah kutipan dari kitab para dewa. Dewanya siapa? Zeus. Bohong. Kasih lihat ini. Lihat, yang jadi manusia itu dewa. Dewa siapa? Zeus. Dengan nama lainnya Apollo. Nama lainnya apa lagi? Dewa anggur, Bacchus, Dionysius. Begitu, Ustaz. Boleh pertanyaan kedua? Ya, sebentar, satu lagi, habis ini boleh. Ya, satu lagi ini soalnya si Ustadz udah nyimpen pertanyaan. Kita lihat di beberapa gereja ya, membaca foto lukisan wajah Yesus. Iya. Tapi di tiap negara wajah Yesus itu berbeda-beda. Asal negaranya. Kalau Afrika hitam, kalau Korea sipit, kalau Amerika Yesusnya bule. Atas dasar apa Yesus membuat gambar Yesus? Padahal menurut Bible bukan itu tidak bisa dilihat. Baik, syukran. Dasar pertama melukiskan wajah Yesus adalah begini ketiknya, Ustaz. Caesar Borgia and Jesus, gini ketiknya di Google, Caesar pakai C ya, C-A-E-S-A-R, Caesar spasi Borgia, Caesar Borgia and Jesus. Klik gambar, nanti kita ketahuan. Ini jawabannya cepat banget. Caesar Borgia sudah ada, diklik gambar, itu dia tuh. Itu prototipe Yesus yang pertama. Sudah ya. Jadi wajah Yesus bukan begitu. Wajah Yesus itu bukan wajah Yesus. Itu wajahnya Caesar Borgia. Afwan ya Ustaz. Sudah, silakan Ustaz. Udah ya, udah tahu ya. Itu bukan Yesus. Yesus nggak pernah ada gambarnya. Nggak pernah ada. Nanti ada yang bilang ada di kain kafan Turin, kain kafannya beliau yang dipajang di Vatikan. Kain kafan itu palsu. Siapa yang bilang? Vatikan sendiri. Vatikan bilang yang kami pajang itu palsu, gambar Yesusnya palsu, gitu. Lalu itu gambar siapa? Kain kafan siapa? Kain kafan yang dipajang di Vatikan itu namanya kain kafan Turino. Itu adalah kain kafan orang Muslim yang diambil pada tahun 1126 sampai 1231. Itu palsu, itu bukan kain kafan Yesus. Itu kain kafan orang Muslim.
Demikian ya. Jadi kalau dia yang bilang wajah Yesus itu wajah Yesus dari Hong Kong, maaf ya jangan marah saudaraku Kristen, itu dari Hong Kong. Itu gambarnya Borgia. Nah, kain kafan Turin ada, kain kafan Turin itu bukan wajah Yesus. Itu kain kafan yang ada tahun 1100. Itu kain kafan punya orang Islam dari Turino. Demikian Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ini kan sekarang banyak orang-orang liberal. Iya. Senior sampai junior kayak Iya. 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 Tanggapannya begini, mereka bukan Islam dan mereka adalah orang-orang yang maaf ya jangan marah. Ini langsung dikasih ke Ade juga nggak apa-apa. Udah berapa kali saya bikin video nggak ada tanggapan tuh Ade Armando sama Kumaila itu. Ayo kasih tanggapan dong, gitu kan? Ade Armando ini bukan Islam. Maaf jangan marah, jangan marah. Nggak ada Islam yang begitu. Apa tanggapan Ustaz tentang liberalisme? Sebetulnya bukan liberalisme Ustaz. Memakai nama liberalisme, memakai nama orientalis, gitu kan? Muslim, liberalis, orientalis, modernis, ya kan, moderat. Udahlah kita nggak usah jadi Islam terlalu fanatik tuh gaya-gayanya dia tuh. Islam mengajarkan perang, tapi dia sendiri Islam, aneh. Ayat Al-Quran diragukan, namanya Profesor Mun'im Siri. Ayat Al-Quran sudah direvisi tahun 1924 di Kairo. Islam, dia profesor di Amerika. Islam, namanya Profesor Mun'im Siri. Jangan anggap dia Islam lagi. Kenapa? Bilang Islam, apa Al-Quran sudah direvisi gimana? Tidak lagi perlu percaya Islam ini ayat murni firman Allah. Itu Islam bukan ya? Bukanlah. Liberalis ini adalah kelompok yang dipakai oleh satu kekuatan yang tidak nampak Ustaz. Kekuatan apa? Kekuatan yang tidak suka Islam. Dan mereka didukung oleh kekuatan keuangan yang luar biasa. Saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi Anda tahulah, para tuan guru tahu, ada lembaga perbankan dunia yang diawali oleh berdirinya perbankan internasional oleh yang namanya Rothschild. Rothschild adalah pendiri perbankan dunia. Dan dia adalah orang yang anti-Islam. Apapun berbagai cara digunakan, termasuk menggunakan orang-orang yang menganggap dirinya liberalis, orientalis, orang-orang pinter, moderat. Padahal mereka bukannya tidak sadar, mereka tahu. Begini, buat semua orang di Indonesia yang menyaksikan Kainama, ketika orang sudah mulai aneh-aneh terhadap Al-Quranul Karim dan hadis, Rasulullah Sayyidina wa Maulana berpesan, ada dua hal yang aku tinggalkan untukmu. Yang pertama Al-Quranul Karim dan sunnah, hadis. Coba perhatikan, kalau agak melenceng dari itu hati-hati, orang itu bukan Islam. Demikian Ustaz. Ada lagi pertanyaan Tuan Guru? Ada lagi? Masih ada? Wih, alhamdulillah nih ditongkrongin nih Ustadz K ini. Alhamdulillah ditongkrongin, pengen tahu Ustadz K nama nih. Apakah ada dalil dalam Alkitab asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan akan menjamin masuk surga? Tidak ada. Tidak ada. Gini. Ustadz ketiknya gini, kitab suci Mobi, maaf, kitab spasi suci spasi Mobi Arab, kitab spasi suci spasi Mobi spasi Arab. Sudah, klik. Sudah, nanti ada kitab suci Mobi Arab, ada, klik. Nanti keluar itunya halaman awalnya hijau. Nah udah, geser ke bawah, cari MRK, ada tuh MRK, di sebelahnya MAT ada MRK, tulisannya warna hijau, diklik sudah. Ya, pilih angka 12 Ustaz. Pilih angka 12. Sudah, klik, cari angka 29. Aduh, pakai mic ini deh, pakai mic itu bisa nggak nyampe ke situ Ustaz kabelnya? Bacain itu bahasa Arabnya. Jadi biar jangan kayak nama yang nanti dibilang bohong. Ustaz yang bacain, minta tolong satu agak cepat Ustaz, bacain bahasa Arabnya. Bacakan bahasa Arabnya. Enggak gundul, enggak. Cuma enggak pakai
Cuman ini Bible, jadi bacanya nggak usah kayak pakai Bismillah dulu, nggak usah. Ustaz bisa nggak pakai mic supaya orang dengar semua? Ini inti Bible, inti ajarannya. Jangan marah ya Ustaz, jangan marah. Soalnya kayak nama nggak mau cuma ngomong doang, harus pakai bukti, harus pakai apa ya, bukti beneran. Nanti kasih tahu ya Ustaz, ini disimpan ya buat saudara kita Kristen itu yang bilang percaya Yesus Tuhan masuk surga. Enggak. Yesus bilang ini 29. Iya. Sebentar. Fa'ajaba Isa bersabda, bukan Yesus. Enggak ada Yesus di dalam Bible. Namanya Isa. Terusin Ustaz, syukron. Ahamu wasiatin hiya, kutinggalkan satu pesan penting wasiat kepadamu. Silakan Ustaz. Syabi, dengarlah saudaraku serumpun sebangsa Israel. Terus tuh dengerin sekali lagi Ustaz. Al-Maula apa Ustaz? Yesus ngajarin kul huwallahu ahad, gimana antum? Demikian Ustaz. Dari mana ada Kristen? Gak ada. Yesus itu Muslim. Udah, satu lagi saya tambahin biar puas. Mundur Ustaz, apa tanda panah mundur? Tanda panah mundur sampai dapat tulisan MRK yang tadi tuh. Tanda panah mundur. Apa? Kembali, apa? Sampai dapat MRK mana? Ada MRK. Sekali lagi, sampai ada tulisan yang kecil MAT, MRK, LUK. Yang tadi awal. Apa? Kitab suci Mobi Arab. Terus kitab suci Mobi Arab, klik kitab suci. Nah pilihnya sekarang ini deh, yang biar yang gampang deh. KIS, KIS, di bawahnya MAT ada KIS. MAT, bawahnya ada KIS. Silakan terus. Ya. Salat apa itu dia Ustaz? Dia mengajarkan kul huwallahu ahad. Dia sholat zuhur. Dan di Bible masih ada lagi ayat. Dia sholatnya 3 kali Ustaz. Dia sholatnya 3 kali. Jadi tengah malam, subuh, zuhur. Islam dia kul huwallahu ahad. Terus nanti ada ayat yang gini, wala ilaha illallah. Terus ada gini Ustaz, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah berkata wasilah. Ini wajah wajhiya lillahi sifat rasaba ada. Sebelum ruku, sebelum sujud ada. Wudunya diajarin ada situ. Dikisahkan Yesus ke Mekah tawaf ada. Demikian Ustaz. Udah ya? Nanti undang lagi kan? Oh, iya dong, harus. Supaya nggak apa cuman permukaan aja ya, insya Allah ya. Jadi kita menghargai saudara Kristen itu bagaimana ya? Mari kita hargai dia, kita hormati dia, kita sayangi dia. Semua orang Kristen, tapi jangan ikut satupun apa yang berhubungan dengan agama mereka. Kenapa? Itu penyembah dewa-dewa. Bahkan mereka lupa bahwa orang Islam semua bisa baca Bible. Dan kekristenan sama sekali tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam semua di Indonesia dan di seluruh dunia bisa baca Arab. Alkitab tertua mereka itu tertulis
ditulisin dalam bahasa Arab. Namanya Kitabul Muqaddas. Tertuanya tuh Kitabul Muqaddas. Dan mereka nggak tahu bahwa orang Islam itu nggak sama orang Kristen. Orang Kristen nggak pernah baca Bible-nya sendiri. Sama orang Islam diulik. Sama orang Islam diulik. Ya dapat. Yesus dihitan, Yesus puasa, Yesus sholat, Yesus qul huwallahu ahad, wala ilaha illallah, Yesus istighfar 11 kali. Lalu Yesus pergi ke Mekah tawaf, Yesus belajar alif bata di madrasah, undang lagi. Kainama minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang tidak berkenan. Doakan Kainama dan kiranya Allah menjadikan Masjid Fatahillah sebagai sumber dari toleransi yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahil Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.